mundur, mundur. Dalam acara rapat koordinasi tim terpadu P4GN Kabupaten Tanggamus. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar rapat koordinasi tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN Kabupaten Tanggamus tahun 2023. Acara berlangsung di Aula Serumpun Padi Kecamatan Gisting dengan tema Tanggap Ancaman Narkoba untuk Mewujudkan Tanggamus Bersinar. Hadir dalam kegiatan Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani, Ketua DPRD Heri Agustiawan, Forkopimda, Kepala BNN Tanggamus, Dr. Bentonius Silitonga, SEMSI, Kalapas 2 Kota Agung, Karutan Kota Agung, Kepala OPD terkait dari PKK Tanggamus dan jajaran BNN Tanggamus. Bupati Haja Dewi Handayani dalam sambutannya menyampaikan menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya untuk melakukan koordinasi kebijakan tanggap ancaman narkoba di Kabupaten Tanggamus. Terlebih lagi pada minggu depan tanggal 26 Juni adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Peringatan hari ini juga dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa. Peringatan HANI menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan masalah utama yang ditimbulkan oleh narkotika yaitu lost generation. Tim nasional HANI adalah akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersinar. Selanjutnya, tim terpadu P4GN Kabupaten Tanggamus telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Tanggamus nomor B.27-45-08-2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pembentukan tim terpadu P4GN Kabupaten Tanggamus tahun 2021-2024. Dan pada hari ini adalah menjadi momentum bagi tim terpadu P4GN Kabupaten Tanggamus untuk duduk bersama dan mendiskusikan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanggamus, di mana saat ini tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanggamus semakin marak, ditandai dengan kasus yang kemarin terjadi yaitu penangkapan salah satu kepala pekon di Kabupaten Tanggamus yang tertangkap dengan barang bukti berupa narkotika seberat 6 kg. Oleh karena itu, rapat koordinasi tim terpadu P4GN Kabupaten Tanggamus ini menjadi satu momentum untuk berdiskusi, menuangkan pikiran dan sumbang saran sebagai salah satu langkah dan upaya strategis demi mewujudkan Tanggamus bersih narkoba atau bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat siang dan sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus, alhamdulillah lengkap hari ini hadir Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Bapak Heri Agustiawan, yang saya hormati Kapolres Tanggamus, Bapak Suswan, kemudian Dandim 04 Bapak Heru, yang saya hormati Kejari Tanggamus, Bapak Imaji, yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri Ibu Eva, yang saya hormati Kepala BNN Bapak Silitonga, yang saya hormati mewakili pengadilan agama. Kemudian juga yang saya hormati ini dari jajaran Bapak Kalarutan dan juga Kalapas, ini double namanya kembaran sama-sama Pak ini. Yang saya hormati dari jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, hadir Kepala OPD, Kepala Dinas PMD, kemudian BPPK dari BNPB, kemudian Kepala Rumah Sakit Penanggungan yang mewakili dari beberapa pendekatan Tanggamus, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, ataupun mungkin ada mewakili dari OPD yang lainnya, dari satu OPD juga hadir. Dan rekan media yang berkesempatan di kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi P4GN atau tim pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Semoga ini akan menjadi rapat koordinasi tim yang insya Allah akan memberikan banyak nanti manfaatan, khususnya untuk mengatasi dan juga mencegah agar peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Tanah ini akan dapat kita tangani dengan baik. Semoga menjadi kegiatan yang mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan diberkahi Nabi. Amin. Amin. Terima kasih kepada jajaran BNN Kabupaten Tanah dan juga kepada kita semuanya, karena kita sadari bahwa narkoba ini adalah kejahatan luar biasa, atau bahasa luar dunia bahasa Indonesia extraordinary crime, yang kita ketahui bersama bahwa ini akan menghancurkan kehidupan bangsa dan negara kita apabila kita tidak tangani dengan sebaik-baiknya sedini mungkin. Untuk Kabupaten Tanah sendiri ini kita tidak tutup mata, dapat dikatakan mungkin di lapas dan di rutan ya, dari binaan yang ada sebagian besar tersambung karena masalah narkoba. Kemudian juga dari hasil tentunya kerja luar biasa dari jajaran Polres Anggamus dan juga dengan kejaksaan, ini kita lihat kasus-kasus ini 50% lebih ini karena masalah narkoba. Upaya yang dilakukan ini tidak bisa dijalankan oleh masing-masing stakeholder, tetapi ini harus ada keterpaduan dari kita bersama. Nah, untuk itulah pada saat ini sekali lagi saya apresiasi organisasi oleh BNN Kabupaten Tanah Bapak Sultan dan juga jajarannya, kita duduk bersama untuk tentunya sumbang saran, sumbang pemikiran, kemudian juga apa langkah-langkah strategi yang harus kita lakukan sehingga peredaran narkoba dan termasuk juga dampak dari penyalahgunaan narkoba ini tentunya bisa kita atasi secara bersama-sama. Meskipun saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Sebagai salah satu contohnya saja, ini pukulan yang cukup, tamparan yang cukup keras. Saya yakin untuk kita semuanya. Di mana beberapa waktu yang lalu ada salah satu kepala kepala kita yang tertangkap tangan itu sebagai mungkin dapat dikatakan pengedaran gitu ya. Tapi mungkin kita serahkanlah kepada aparat yang untuk proses dan penanganan lebih lanjut. Tetapi kalau tidak ini menjadi pelajaran kepada kita semuanya betapa narkoba ini sudah begitu merajalela. Dan tanggal 26 Juni nanti kita akan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, di mana narkoba ini juga menjadi permasalahan dunia sebetulnya, dan banyak sekali kemudian yang telah ditimbulkan. Yang utamanya ini kita akan lost generation, kita akan kehilangan generasi kita sebagai pemikiran bagi kita bersama. Sudah berapa banyak generasi muda kita yang harus kehilangan nyawa karena narkoba. Belum lagi kehilangan dalam arti yang luas, bukan berarti hanya kehilangan nyawa saja, tetapi narkoba itu juga mempengaruhi kualitas daripada generasi muda, juga tentunya akan mempengaruhi produktivitas daripada generasi kita yang akan datang. Untuk itu sekali lagi tidak bisa kita menunda apa upaya tanggap kita, respon kita yang tentunya harus cepat, tepat, dan juga hebat untuk menangani narkoba. Dan sekali lagi tidak bisa kita sendiri-sendiri. Untuk itu kita bersama melakukan atau melaksanakan rapat koordinasi tim P4GN. Saya berharap bahwa ini tidak hanya menjadi mungkin hasil rapat koordinasi yang kemudian tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Saya yakin dan percaya ini semua unsur kita sudah hadir, ya sudah hadir semuanya, sehingga insya Allah nanti akan
Tanggamus sendiri ini juga telah kami lakukan beberapa upaya, di antaranya ini di jajaran ASN kami telah dilakukan tes urin 1000 lebih ya, bersama dengan BNN, kemudian juga dengan jajaran Forkopimda. Dan bila ada yang tentunya terindikasi temukan terkontaminasi dengan narkoba, tentu ada sanksi-sanksi yang kita berikan. Kemudian juga di tingkat sekolah kami telah menemukan ada kurang lebih 240 orang bukan narkoba. Ini juga sebagai upaya kita karena mereka akan menjadi agen perubahan untuk kawan sebayanya. Kemudian terima kasih kepada jajaran kejaksaan bersama juga Rumah Sakit Datin Magelang karena beberapa waktu yang lalu telah diresmikan oleh Bapak Kejati Lampung. Kita telah memiliki rumah rehabilitasi yang dinamai Naksa Adiaksa. Ini sebagai beberapa bentuk upaya kesuksesan kita untuk melakukan pencegahan, kemudian juga upaya-upaya penanganan apabila ada masyarakat yang ingin berkonsultasi bahkan membutuhkan rehabilitasi. Ini adalah upaya-upaya juga secara komitmen telah kita lakukan. Dan hal yang juga patut kita waspadai saat ini narkoba ini tidak memandang lagi tempat. Kalau dulu mungkin bisa dilokalisir daerah-daerah yang rentan untuk terjadinya pada narkoba, mungkin di tempat malam, di kafe-kafe ataupun hal-hal yang mungkin bisa kita identifikasi bahwa di situ rawan. Tetapi saat ini kayaknya sudah masuk ke ruang publik, bahkan sampai ke sekolah-sekolah. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah fenomena bahwa ada narkoba dikemas dalam bentuk permen. Ini kan sangat berbahaya sekali. Karena anak-anak kita ini ya tentunya sebagai yang kita ketahui pasti anak-anak yang pasti menyukai dengan permen, pasangan dan sebagainya, ini juga dimasukkan melalui jajanan-jajanan ataupun makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak kita. Sehingga perlu juga kesadaran dari kita semua. Tidak bisa kita acuh, tidak bisa kita masa bodoh, tidak bisa kita peduli, tetap harus ada waspada. Ya. Orang tua, ibu, semuanya harus kita ajak bersama-sama. Karena bahkan mungkin anak-anak kita ketika mengkonsumsi itu mereka tidak sadar. Karena kok dirasakan enak, kemudian ada ketergantungan dan sebagainya. Di berbagai macam upaya dilakukan agar narkoba ini bisa disebar secara masif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita di sini harus bersatu untuk melawan sebagai bentuk juga upaya kita agar generasi muda ke depan tidak hancur. Inilah yang menjadi titik dasar saya rasa tim P4GN ini dibentuk dan pada hari ini kita berkoordinasi. Bapak Ibu sekalian, koordinasi atau rapat koordinasi tim P4GN sekali lagi apa yang menjadi kerja kita bersama, kerja kolaborasi kita ini tentu ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Dengan kejadian-kejadian yang terjadi, tentunya masyarakat juga menunggu apa langkah cepat kita, apa upaya masif kita, sehingga Kabupaten Tanggamus yang disinyalir ini juga sudah menjadi daerah yang rawan narkoba ataupun darurat narkoba. Ini kita harapkan ke depan tidak akan seperti yang selama ini telah terjadi, bahkan ke depan insya Allah akan semakin baik, bisa terpantau, bisa terawasi, bahkan kita bisa minimalisir kasus-kasus narkoba yang ada di Kabupaten Tanggamus khususnya. Untuk itu kerjasama mungkin pendidikannya, sekolah-sekolah itu juga tidak boleh lemah, tolong Pak dipantau bersama-sama nanti dengan jajaran dari Forkopimda dan juga dari BNN, termasuk juga dengan organisasi-organisasi yang memang fokus berorientasi di masalah narkoba, yang kita ajak bersama-sama, termasuk juga dari tim PKK Kabupaten Tanggamus. Upaya sosialisasi, preventif, kemudian juga edukatif ini harus maksimal. Ya, kalau bisa rehabilitasinya itu kita belakangkan, kita upayakan di upaya pencegahan atau preventif. Tetapi tetap kita siapkan akan lingkungan kita, akan fasilitas kita siapkan apabila ada masalah kita yang telah menjadi korban dari narkoba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun sebelum saya akhiri, seperti biasa ada pantun yang akan saya bacakan.
Dan ini ada salam sehatnya ya Pak ya. Ada lambang tangannya nggak atau mungkin gerakan tangan khusus? Tidak ada. Oh. Salam sehat tanpa narkoba. Daerah kita sedang darurat narkoba. Untuk itu kita adakan rapat di sini. Jangan pernah mencoba obat terlarang dan narkotika. Narkoba buat hidupmu hancur berkeping-keping. Sekarang musim buah durian dan duku. Banyak dijual di mana-mana. Kuatkan iman, sayangi keluargamu. Mereka adalah benteng hadapi narkoba. Siang hari panas cuaca. Hari rapat bersama-sama. Sayangi dan cintai putra-putri kita. Jangan sampai terkena pengaruh narkoba. Kemudian saya yakin dari sisi keyakinan ataupun dari sisi keagamaan juga harus kita perkuat ya. Tidak ada dugaan ya. Kalau ada mungkin sekedar dari KUB ya, dan teman juga dihadirkan sehingga artinya pemberian upaya-upaya kita untuk menyadarkan masyarakat dan juga meningkatkan iman dan takwa kepada masyarakat ini juga tidak boleh kita lupakan, karena agama lah insya Allah yang akan bisa juga menjadi benteng untuk penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin meluas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bupati Kampung Sumanda ini, Bapak Muda, Pak Ketua sudah mencapai 81 kasus. Artinya dalam semester yang sama, semester 1 2022 itu mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Dewi bahwa narkoba sudah bukan hanya menjadi konsumsi satu kalangan, tapi mulai dari berbagai macam kalangan, termasuk kalau kita lihat dari latar belakang pekerjaan para pengguna ini juga bermacam-macam. Terakhir yang cukup menghebohkan, kepala pon, pelajar juga ada, buruh juga ada, pegawai juga ada, macam-macam. Maka upaya preventif adalah upaya yang paling tepat saya rasa untuk bisa menekan pengguna narkoba. Nah, berbicara tentang upaya preventif, tentu kita semua memiliki peran dan fungsi masing-masing. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Bu Jadi bahwa seharusnya ini ada dari peringatan anak, kemudian dari KUB, kemudian mana, karena salah satu benteng untuk bisa melakukan penyekatan terhadap pengaruh buruk narkoba ya dari penguatan iman dan takwa, termasuk juga di dunia pendidikan, karena ada satu kata yang cukup berbahaya di dunia pendidikan kita yang apabila disalahgunakan ini bisa menjadi racun bagi anak didik, karena berpotensi kriminal atau bahkan sudah kriminal. Komponennya cuma satu, lu nggak gaul, mulai dari narkoba sampai seks bebas. Ini yang sedang terjadi fenomenanya di anak muda kita, di anak-anak remaja kita. Komponennya cuma satu, lu nggak gaul. Nah sekarang bagaimana kita bisa merubah kata-kata lu nggak gaul ini inilah yang saya coba untuk merumuskan atau mencari formulanya, tapi setelah berapa lama saya coba baru saya sadar kalau sendirian nggak sanggup. Ini harus benar-benar kolaborasi
dengan berbagai elemen yang ada. Dan terima kasih Pak Kepala BNN, saya diundang hari ini, jadi saya bisa menyampaikan kebutuhan saya di forum ini. Sementara Kepala BNN Kabupaten Tanggamus, Dr. Bentonius Silitonga SE-MSI, menyampaikan tujuan dari rapat ini yaitu membangun sinergitas antara instansi, stakeholder, dan para pemangku kepentingan dalam mendukung program P4GN dalam upaya Kabupaten tanggap ancam narkoba. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam melaksanakan program P4GN di daerah, serta mengoptimalkan peran tim terpadu P4GN daerah dalam pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan mendorong adanya komitmen bersama dalam mendukung program P4GN sehingga bisa disinergikan pada masing-masing program sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing instansi. Banyak sekali aturan-aturan main terkait dengan masalah narkoba. Belum lagi ada undang-undang desa. Di sana ada juga Permendes nomor 8 tahun 2023 ini bicara juga terkait dengan optimalisasi. Ada juga PP 25 2011 tentang institusi penerima wajib lapor. Jadi semua institusi sebenarnya sudah punya regulasi, namun implementasi yang masih harus disinkronkan. Mohon izin Ibu Bupati menyampaikan terkait dengan strategi apa yang harus kita lakukan. Coba saya mengkondisikan situasi yang ada di wilayah dengan strategi BNN di pusat. Arahan dari Bapak Kepala BNN tadi, Ketua Dr. Solusi. Ada 4 strategi. Yang pertama adalah bagaimana hard power approach. Ini adalah pendekatan secara keras dan tegas, mulai dari hulu sampai ke hilir. Bukan hanya pencegahan, tetapi pencegahan barang masuk ke wilayah tersebut. Makanya dibutuhkan nanti kerjasama yang efektif antara aparat penegak hukum, kepolisian, juga BNN, mungkin dengan Sabanda, mungkin dengan dinas perhubungan, supaya barang itu tidak lewat Tanggamus. Tempoh hari ada barang dari Sumatera Barat, kami kejar, dapatnya di Bakahuni, yang BNN 8 kilo. Ternyata lewat bis yang lewat Tanggamus. Ini luar biasa misalnya. Ini pendekatan power approach secara keras dan tegas. Lalu pendekatan kedua, soft power approach. Ini pendekatan yang humanis, pendekatan preventif yang disampaikan. Seperti upaya sosialisasi, penyebaran informasi, diseminasi informasi, P4GN secara masif dan terstruktur. Lalu ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini juga ujung pangkalnya ada di kita semua. Bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak pakai lagi. Bagaimana menyadarkan masyarakat untuk datang rehab. Otomatis kalau sudah putus penggunaan, penjualan pun menurun di Tanggamus. Daerah berdasarkan PP 25/2011 tentang IPRL harus punya juga tempat rehab. Tidak punya anggaran yang cukup, kita bisa manfaatkan di puskesmas atau rumah sakit. Saya langsung disorot ke Kepala BNN Tanggamus, monitor. Jadi sebenarnya kami juga sudah dapat info itu. Saya rasa juga Pak Kasar Narkoba juga tahu. Cuma mungkin kemampuan kami yang belum bisa sampai sana. Ini harus kita berikan. Terkait dengan soal approach ini, bicara tentang rehabilitasi ke depannya. Saya rasa ini langkah awal dan langkah yang sangat baik ketika tim terpadu yang sudah dibentuk tahun 2021, di mana diketuai oleh Bupati Tanggamus sendiri, mengadakan rapat perdana terkait dengan antisipasi peredaran gelap narkotika yang semakin marak di Tanggamus. Hasil daripada rapat tadi banyak poin-poin yang bisa diambil. Pertama, Bupati menegaskan masalah keseriusan, komitmen bersama. Jadi kalau masalah narkoba ini sudah banyak kebijakan, sudah banyak juga masukan-masukan tadi, tapi bagaimana komitmen bersama untuk mensukseskan program P4GN atau pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Lalu nanti ke depan akan dilakukan semacam razia bersama, di Bupati sampaikan,
dan dibutuhkan keseriusan para OPD atau organisasi perangkat daerah untuk mensukseskan di setiap instansi masing-masing terkait dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2019 Permendagri nomor 12 tahun 2019. Ada lagi beberapa hal terkait dengan sosialisasi yang dilakukan secara masif dan terstruktur. Bagaimana semua kalangan harus bergerak bersama-sama seperti tim PKK, genre, tim pendamping keluarga ini harus digandeng. Bukan hanya BNN dan kepolisian, tapi seluruhnya harus bersama-sama ini mensosialisasikan bahaya narkoba ini kepada seluruh masyarakat. Sehingga terbentuk yang namanya kekuatan ketahanan keluarga. Ini sama dengan kita punya antibodi atau daya imunitas menangkal setiap kejahatan peredaran gelap narkotika. Nah, selama ini kan hanya sosialisasi, edukasi, dan itu pun tidak kena gitu Pak ya. Untuk strategi sendiri selain dari itu apa Pak kira-kira? Ada yang Bapak sampaikan tadi. 4 strategi yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertama adalah hard power approach, pendekatan secara keras dan tegas terhadap bandar dan jaringan. Ini harus mulai dari hulu sampai hilir. Ini harus ada kerjasama serius, kerjasama baik dalam operasional maupun penindakan gitu ya, BNN, kepolisian, bahkan pihak TNI juga nanti kita libatkan, Sabandar, Dinas Perhubungan, menjaga pintu-pintu masuk atau entry point yang diduga menjadi tempat masuknya narkoba. Lalu lintas. Nah kita tahu ini lintas barat yang memungkinkan dari wilayah lain sampai Bandar Lampung lewat Tanggamus yang kita cintai ini. Itu yang pertama. Yang kedua masalah sosialisasi yang tadi saya sampaikan. Tidak cukup hanya sosialisasi, tetapi juga melakukan upaya-upaya deteksi dini. Ya, deteksi dini adalah tes urin terhadap yang diduga ada penyalahgunaan, bahkan di sekolah pun bisa dilakukan. Lalu ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini adalah untuk menekan demand atau permintaan narkoba itu sendiri. Kalau pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika banyak lapor ke institusi penerima wajib lapor, tentunya ini akan menurunkan permintaan. Bandar pun akan gulung tikar dan akan tinggalkan ini wilayah Tanggamus yang kita cintai. Lalu ada empowering people, pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Yaitu melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari MUI, mulai dari tokoh agama, terus ada FKUB, lalu ada tim PKK, ada juga dari genre, ada juga dari Karang Taruna, ada dari media, awal-awal media dan lain-lain. Itu harus sama-sama. Itu pemberdayaan masyarakat. Nah terakhir Pak, ini ada pesan nggak sih untuk himbauan untuk masyarakat sendiri untuk saat ini, ya, khususnya Tanggamus? Pertama, jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan. Itu saja. Ketahanan keluarga itu berawal dari pendidikan di keluarga itu sendiri. Seperti kita diajarkan bagaimana beribadah, bagaimana sholat 5 waktu secara tepat waktu. Bagi yang beragama Muslim, yang beragama Nasrani mungkin bagaimana pergi ke gereja dan berdoa, menjaga dirinya. Kalau benteng keluarga ini sudah kuat, ya mudah-mudahan lah lingkungannya juga bersih dari narkoba dan saling mengingatkan. Ini harus ada perang yang dilawan secara masif dan terstruktur. Saya rasa itu yang harus kita lakukan. Satu lagi mungkin bagi masyarakat sudah terlanjur kena, jangan pernah takut untuk datang ke institusi penerima wajib lapor. Di sini ada BNN, di sini juga bisa ke kepolisian, bisa juga ke rumah sakit yang sudah ditunjuk menjadi IPWL seperti Rumah Sakit Banding Agung, Puskesmas Kota Agung, bukan Banding Agung ya, Rumah Sakit Mangunang ya, Rumah Sakit Batin Mangunang. Saya ulangi, Rumah Sakit Batin Mangunang, lalu ada Puskesmas Kota Agung, ya. Bahkan dari pihak kejaksaan sudah punya klinik Adiaksa. Tapi itu khusus yang terjerat masalah dengan kasus yang sudah P21 tentunya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tanggamus 1, 2, 3 Lampung 1, 2, 3 Lampung Berjaya 1, 2, 3 Stop narkoba 1, 2, 3. Oke. 3. Sudah?